Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bab mubtada dan khobar. Bab mubtada dan khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khobari. Bab mubtada dan khobar. Al mubtada'u huwal ismul marfu'u al-'ari anil awamilil lafdhiyati. Al mubtada'u huwal ismul marfu'u al-'ari anil awamilil lafdhiyati. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sunyi dari amil-amil lafziyah. Al-ari makna sebenarnya itu telanjang. Makna sebenarnya telanjang. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sunyi dari amil-amil lafziyah, amil-amil yang nampak. Contohnya amil yang nampak adalah huruf jar. Al-masjidu didahului oleh fi, fil masjidi. Nah, fi itu adalah amil. Fi-nya kelihatan, namanya amil lafziyah. Kalau mubtada ada amilnya juga, tetapi bukan amil lafziyah. Amilnya tidak nampak. Jadi mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sunyi dari amil lafziyah. Saya ambil contoh, amil lafziyah adalah khobar. Misalkan al-masjidu kabirun. Kabirun itu khobar. Khobar itu harus rofa. Yang merofakannya adalah amil. Amil itu adalah mubtada. Jadi mubtada adalah amilnya khobar. Jadi al-masjidu adalah amil penyebab kabirun itu dibaca rofa. Itu namanya mubtada adalah amil lafziyah. Nah, mubtada sendiri tidak ada yang mendahuluinya. Jadi mubtada tidak ada yang mendahuluinya, maka dia sunyi dari amil lafziyah. Gitu. Ini Ustaz sebut jar atau? Hah? Kalau Ustaz sebut jar. Yang saya sebut jar mana? Tadi sebelumnya Ustaz menyebut jar. Menyebut jar maksudnya al-masjidi, fil masjidi. Nah, huruf jar itu fi. Nah, fi itu amil lafziyah. Contoh amil lafziyah gitu. Ya. Mubtada itu sunyi dari amil lafziyah, amil yang nampak. Yakni makna sebenarnya musannif menghendaki, yakni ana yakni menghendaki, musannif menghendaki, sering diterjemahkan yaitu annal mubtada'a huwal ismul marfu'u, bahwa mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa, al-ari yang telanjang, yaitu al-mujarradu yang sunyi. Makna al-ari al-mujarradu yang sunyi. Amil awamilil lafziyati, dari amil-amil lafziyah, dari amil-amil yang nampak. Fa kharaja, maka keluar, bil ismi, dari pengertian isim. Fa'ilnya kharaja, al fi'lu fi'il, wal harfu dan huruf, bi'tibari maknahuma, dengan mengungkap makna keduanya. Jadi fi'il dan huruf adalah pengecualian dari isim. Yang dimaksud isim adalah bukan fi'il, bukan huruf. Keluar dari pengertian isim adalah fi'il dan huruf beserta maknanya.
Fakullun minhuma la yaqa'u mubtada'an. Fakullun minhuma, maka masing-masing dari keduanya fiil dan huruf itu la yaqa'u, tidak jatuh, mubtada'an, sebagai mubtada. Jadi fiil dan huruf tidak bisa menjadi mubtada karena mubtada itu harus isim. Jadi mubtada harus isim, fiil dan huruf tidak bisa sebagai mubtada. Tentu ada pengecualian. Misalkan wa antasumu khairul lakum. Nah, itu lain lagi pembahasannya. Nah, an kok jadi mubtada, antasumu. Nah, itu ada pengecualiannya. Pembahasannya kapan-kapan. Jadi fiil dan huruf masing-masing keduanya tidak bisa jatuh sebagai mubtada. Wa kharaja biqaulihi, dan keluar dari pengertian, dan keluar maksudnya keluar dikecualikan. Wa kharaja, dan keluar biqaulihi, dengan perkataan musannif yang berbunyi al-ari anil awamilil lafziyah. Sebentar dulu, ke inian ya, kelewat. Layaku mubtadaan. Wa kharaja, dan keluar bil marfu'i, dengan pengertian marfu, dari pengertian yang dibaca rofa adalah fa'ilnya kharaja, al mansubu, isim yang dibaca nasab, wal majruru, dan yang dibaca jar. Jadi yang dibaca nasab, yang dibaca jar itu keluar dari pengertian rofa. Bi ghairi harfin zaidin, tanpa huruf zaidah, tanpa huruf tambahan. Jadi tanpa huruf tambahan bisa saja jar menjadi mubtada, tapi ada pengecualian juga dengan huruf tambahan. Fakullun minhuma la yaqa'u mubtada'an, maka masing-masing dari keduanya mansub dan majrur, isim yang dibaca nasab dan isim yang dibaca jar, la yaqa'u, tidak jatuh, mubtada'an, sebagai mubtada. Jadi isim yang dibaca nasab dan yang dibaca jar tidak bisa menjadi mubtada. Wa kharaja, dan keluar biqaulihi, dengan perkataan musannif al-ari anil awamilil lafziyati, sunyi dari amil-amil lafziyah, amil-amil yang nampak, maqtarona bihi amilun lafziyun, apa-apa yang berbarengan dengan amil-amil lafzi, kal fa'ili, seperti kedudukan fa'il, wa naibil fa'ili, dan kedudukan naibul fa'il. Fala yusamma kullun minhuma mubtada'an, maka masing-masing dari keduanya tidak dinamakan mubtada. Masing-masing dari keduanya tidak dinamakan mubtada. Fa'il itu amilnya lafzi. Amilnya lafzi, misalkan ja'a zaidun. Zaidun adalah fa'il. Amilnya fa'il adalah ja'a. Penyebab rofaknya zaidun adalah ja'a. Ja'anya nampak, ja'anya ada, maka fa'il amilnya lafzi. Naibul fa'il juga amilnya lafzi. Misalkan nusirol ajuzu, orang tua itu ditolong. Al ajuzu itu orang tua, itu kedudukannya naibul fa'il. Kedudukannya naibul fa'il didahului oleh fi'il yang majhul. Nah, fi'il yang majhul adalah amil, penyebab maf'ul marfu'nya naibul fa'il. Jadi kita harus tahu makna lafzi. Lafzi itu nampak, nyata, kelihatan. Nah, mubtada itu amilnya tidak nampak. Selanjutnya
wal khabaru huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi. Wal khabaru huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi. Khabar yaitu isim yang dibaca rafa, yang disandarkan kepadanya, yang disandarkan kepada mubtada. Khabar adalah isim yang dibaca rafa, yang disandarkan kepada mubtada, yaitu annal khabara huwal ismul marfu'u, bahwa khabar adalah isim yang dibaca rafa, al musnadu ilal mubtada'i, yang disandarkan kepada mubtada. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, Zaidun qaimun, kalimat Zaidun qaimun. Hadza tamtsilun lil mubtada'i wal khabari al mufradaini. Hadza tamtsilun lil mubtada'i wal khabari al mufradaini. Ini adalah contoh untuk mubtada dan khabar yang keduanya adalah mufrad, yang keduanya adalah isim mufrad. Fa Zaidun, maka kata Zaidun, ismun, isim, marfu'un, yang dibaca rafa, mujarradun, yang sunyi, anil awamilil lafziyati, dari amil-amil lafziyah, fahuwal mubtada'u, maka Zaidun itu adalah mubtada. Lalu dijelaskan ini, wa rafi'uhu, yang merofakkannya adalah al-ibtida'u, al-ibtida', kedudukan memulai, al-ibtida' kedudukan memulai, atau amil maknawi ibtida'. Wa huwa al-ibtida' yaitu amilun maknawiyun, amil maknawi. Maknawi itu berupa makna, berupa tidak nampak, la lafziyun, bukan amil lafzi. Jadi kalau ada yang nanya apa yang merofakkan mubtada, maka jawabannya amil maknawi ibtida. Amil maknawi ibtida, amil yang sifatnya maknawi, yang sifatnya makna, yang ada di permulaan, amil maknawi ibtida. Itu yang merofakkan mubtada, bukan amil lafzi. Jadi kalau ditanya mana bentuknya, kan maknawi, nggak nampak. Ya itu kurang lebih akal-akalan ahli nahwu gitu. Jadi ahli nahwu kan segala sesuatu harus ada amil. Nah mubtada nggak punya amil. Nah ibtida itulah yang dijadikan amilnya begitu. Lalu bentuknya mana? Nggak kelihatan karena maknawi begitu. Wa qaimun, dan qaimun adalah ismun, isim, marfu'un, yang dibaca rafa, musnadun, yang disandarkan, ilal mubtada'i, kepada mubtada. Fahuwa, maka qaimun itu khobarun anhu, khobar dari mubtada, marfu'un, yang dibaca rafa. Jadi qaimun adalah khobar dari mubtada yang dibaca rafa. Qaimun rafa, yang merofakkannya adalah mubtada. Qaimun itu disandarkan kepada mubtada. Khobarun juga berarti khobar, berita. Khobar itu berita, anhu, tentang mubtada. Zaidun, nah ngapain Zaidun? Qaimun, oh Zaid itu berdiri, berita tentang Zaid. Jadi khobar adalah memberitakan tentang mubtada. Zaid itu berdiri. Nah berita tentang mubtada. Mubtada itu yang mengawali, yang di awal. Wa rafi'uhu, yang merofakkannya adalah al-mubtada'u, adalah mubtada. Yang merofakkan khobar adalah mubtada. Sehingga mubtada itu amil lafzi untuk khobar,
Dan mubtada itu amilnya maknawi. Ya, kalau dibilang nanti tidak punya amil, maka bertentangan dengan segala sesuatu perubahan harus punya amil gitu. Jadi dibuatlah argumentasi alasan bahwa mubtada itu amilnya maknawi. Karena nanti akan bertentangan dengan definisi i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata karena berbedanya amil yang masuk pada kata itu. Nah itu nggak boleh berubah itu, definisi itu nggak berubah. Maka ketika mubtada nggak punya amil akan bertentangan dengan definisi i'rab. Maka dicarilah oleh ulama nahwu amilnya, yaitu amil maknawi ibtidah gitu. Ya, jadi nggak boleh satu sama lain bertentangan, maka harus dicari amilnya adalah amil maknawi ibtidah. Waz-zaidani qaimani, kalimat contoh mubtada khobar adalah az-zaidani qaimani, dua zaid itu berdiri, dua zaid itu berdiri. Wa hadza mithalun lil mubtada'i wal khabari, ini adalah contoh untuk mubtada dan khobar al-musannayaini. Al-musannayaini yang keduanya adalah musanna, yang keduanya adalah arti dua, menunjukkan arti dua. Faz-zaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida'i, kata az-zaidani adalah mubtada yang dirofakkan dengan amil maknawi ibtida. Wa alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rofaknya adalah alif. Az-zaidani isim musanna atau isim tasniyah, tanda rofaknya alif. Niyabatan anid dommati, sebagai pengganti dari dommah. Dommah itu tanda asli, selain dommah adalah tanda pengganti. Jadi alif adalah pengganti dari dommah. Li'annahu musannan, karena az-zaidani adalah musanna, isim yang artinya dua. Wa qaimani, dan kata qaimani khobarul mubtada'i, khobar mubtada. Marfu'un bihi, yang dirofakkan dengannya, dengan mubtada, yang dirofakkan penyebab rofaknya adalah mubtada. Wa alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rofaknya adalah alif. Li'annahu musannan, karena dia musanna, karena qaimani adalah musanna, isim yang arti dua. Waz-zaiduna qaimuna, dan kalimat az-zaiduna qaimuna, beberapa zaid itu berdiri. Wa hadza misalun lil mubtada'i wal khabari, ini adalah contoh untuk mubtada dan khobar. Al-majmu'aini, yang keduanya adalah jamak. Jadi az-zaiduna jamak, qaimuna jamak. Jam'a mudzakkarin saliman, yaitu jamak mudzakkar salim. Jadi keduanya adalah jamak, yaitu jamak mudzakkar salim. Faz-zaiduna mubtada'un marfu'un bil wawi, kata az-zaiduna itu mubtada yang dirofakkan dengan wawu. Wa qaimuna khabaruhu kadzalika marfu'un bil wawi, begitu juga kata qaimuna adalah khobarnya yang dirofakkan dengan wawu. Kata qaimuna adalah khobarnya, begitu juga dirofakkan dengan wawu. Li'anna kullan minhuma, karena masing-masing dari keduanya, az-zaiduna qaimuna, keduanya jam'u mudzakkar salimun, adalah jamak mudzakkar salim. Az-zaiduna dan qaimuna dua-duanya adalah jamak mudzakkar salim yang dirofakkan dengan wawu. Kita lanjutkan lagi. Wal mubtada'u kismani, wal mubtada'u kismani, mubtada itu ada dua macam. Mubtada itu ada dua macam atau dua bagian. Zahirun wa mudmarun,
isim zohir dan isim domir. Jadi ada isim zohir, ada isim domir. Isim zohir adalah seluruh isim. Zohir itu nampak, al-masjidu, masjid itu nampak, zaidun itu nampak, baitun itu namanya isim zohir, yaitu namanya sesuai dengan bendanya. Jadi benda itu dinamakan dengan kata tersebut, itu namanya isim zohir. Nah kalau mudmarun isim domir. Domir itu bendanya adalah keterkaitan dengan namanya, keterkaitan dengan bendanya. Misalkan anta, nah itu adalah keterkaitannya mukhatab. Nah anta itu bisa Ahmad, bisa Muhammad, bisa Ali. Nah keterkaitannya mukhatab, yang bicara itulah yang anta, itu namanya mudmarun atau isim domir. Isim domir itu berarti pelaku sebenarnya masih tersembunyi. Masih tersembunyi maksudnya dikaitkan dulu, ini siapa nih yang bicara, anta, yang diajak bicara. Misalkan yang diajak bicara Ahmad, maka anta itu adalah Ahmad. Nah itu namanya mudmarun atau isim domir. Jadi isim ada dua, ada isim zohir, ada isim domir. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu, annal fa'ila, bahwa fa'il zohirun isim zohir, wa mudmarun dan isim domir. Maksudnya penjelasan tentang isim zohir dan isim domir ada di pelajaran tentang fa'il, yaitu ada fa'il isim zohir, ada fa'il isim domir. Begitu juga mubtada, ada mubtada isim zohir, ada mubtada isim domir. Fadzohiru, maka mubtada isim zohir itu ma apa-apa, taqaddama yang telah terdahulu, zikruhu penyebutannya. Jadi yang telah dijelaskan di atas tadi, yang telah dijelaskan itu adalah contoh-contoh mubtada isim zohir, yakni yaitu min qaulihi, dari perkataan musannif, dari perkataan pengarang kitab, yaitu zaidun qaimun wazaidani qaimani wazaiduna qaimuna. Ya, jadi yang dimaksud dengan ma taqaddama adalah yang tadi dijelaskan, zaidun qaimun, az-zaidani qaimuna, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Maksudnya adalah zaid, az-zaidani, az-zaiduna itu adalah contoh isim zohir, contoh isim zohir. Jadi zaidun mubtada isim zohir, az-zaidani mubtada isim zohir, az-zaiduna mubtada isim zohir. Fadzohiru isim zohir huwa, yaitu ma dalla lafzuhu, apa-apa yang lafaznya menunjukkan, apa-apa yang lafaznya menunjukkan, ala musammahu, terhadap yang dinamainya, bila qarinatin, tanpa hubungan, tanpa keterkaitan, atau tanpa hubungan. Jadi namanya menunjukkan barang yang dinamai. Ya, misalkan masjid. Nah, bentuk masjid itu, ini masjid. Nah, nama masjid itu adalah menunjukkan bentuk masjid. Bangku, kita nyebut bangku, tergambar oleh kita bentuk bangku. Nah, benda bangku itu dinamai dengan nama bangku tanpa keterkaitan, tanpa dikaitkan dengan yang lain. Itu namanya bila qarinatin, tanpa keterkaitan. Nahwu, contohnya adalah zaidun, kata zaidun, fa innahu yadullu ala dzatil maudu'i laha bila qarinatin. Fa innahu, karena sesungguhnya kata zaid, yadullu menunjukkan, ala dzati, terhadap zat itu benda, al maudu'i yang dinamakan, laha untuknya, bila qarinatin, tanpa keterkaitan.
Orang nyebut Zaid, nah yang mendengar itu terbayang orang yang bernama Zaid. Itu namanya isim dzahir. Orang menyebut bangku, terbayang benda bangku. Ya. Orang menyebut kamu, tidak terbayang orangnya siapa, kecuali sudah ada keterkaitan. Ya. Nah, ketika yang disebut Ahmad, terbayang, oh Ahmad yang ini. Ketika menyebut kamu, bisa Ahmad, bisa Muhammad, tergantung siapa yang diajak bicara. Itu yang disebut dengan domir. Wal mudmaru isim domir, yaitu madalla ala mutakallimin, apa-apa yang menunjukkan yang berbicara, au mukhatabin atau yang diajak bicara, au ghaibin atau yang dibicarakan orangnya tidak hadir. Bila biqarinatit takallumi, biqarinatit takallumi, dengan keterkaitan pembicara, awil khitabi atau diajak bicara, awil ghaibati atau ghaib, tidak nampak dan hanya dibicarakan, yaitu dia. Nahwu contohnya anak, saya. Nah, saya itu qarinahnya takallum atau domirnya mutakallim. Anta wa anta itu keterkaitannya khitab, domirnya adalah namanya mukhatab. Huwa, dia, qarinahnya atau keterkaitannya ghaibah, lalu domirnya namanya ghaib. Ana, kamu, anak, saya, anta, kamu, huwa, dia. Wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Isim domir itu terbagi kepada muttasil dan munfasil. Muttasil terhubung, tersambung, munfasil terpisah. Muttasil tersambung, munfasil terpisah. Kita pernah mendengar mad itu ada yang wajib muttasil, ada yang jaiz munfasil. Muttasil itu artinya mad dengan hamzah satu kata. Mad tabi'i dengan hamzah itu satu kata, berarti bersambung, menyatu, muttasil. Munfasil panjangnya dengan hamzah tidak satu kata, hamzah di kata lain, lalu madnya di kata lain, maka itu namanya munfasil, terpisah. Nah, jadi mad wajib. Nah, kalau mad wajib berarti mad itu wajib dibaca 2,5 harokat. Kalau mad jaiz berarti dibaca 2,5-nya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Menurut imam tajwid masing-masing begitu. Tapi itu namanya. Dalam baca Quran itu yang terpenting adalah, yang sulit adalah sesuai konsisten dengan yang dibaca. Misalkan baca mat tabi'i, itu konsisten tiap mat tabi'i segitu. Mat wajib muttasil bacanya setiap mat wajib muttasil segitu. Nah, yang itu yang sulit. Nah, itu yang sulit. Dan itu sebetulnya keharusan. Kita mau konsisten mat wajib dengan mat jaiz itu bacanya berbeda. Nanti seterusnya harus berbeda. Kita mau konsisten mat wajib itu 5 harokat, mat jaiz tetap 2 harokat, itu boleh. Tapi jangan nanti kadang-kadang 2 harokat, kadang-kadang 5 harokat, itu sebetulnya nggak boleh. Ya. Kita lanjutkan lagi, itu lain permasalahan. Fal muttasilu
Muttasil huwa yaitu, ini kaitannya dengan domir. Muttasil yaitu ma yajibu ittisaluhu bi amilihi, apa-apa yang wajib bersambung dengan amilnya. Wala yaqa'u ba'da illa, dan tidak jatuh setelah illa. Fil ikhtiyari, di dalam memilih pengucapan. Wa taqaddamat amsilatuhu fi babil fa'ili, dan telah dijelaskan terdahulu contoh-contohnya di dalam bab fa'il. Fi qaulihi, di dalam perkataan musannif, darabtu wa darabna ila akhiri ma taqaddama, sampai akhir apa-apa yang telah terdahulu. Jadi dari darabtu, darabna, dan seterusnya itu adalah contoh muttasil, contoh domir muttasil. Jadi tu dengan dorob, dengan doroba itu bersambung, namanya muttasil. Na dengan dorob, dengan doroba itu bersambung, namanya muttasil. Wal munfasilu, domir munfasil yaitu ma yabda'u bihi, apa-apa yang menjadi mubtada, apa-apa yang menjadi mubtada dengan domir itu. Wa yaqa'u ba'da illa, dan apa-apa yang jatuh setelah illa. Fil ikhtiyari, di dalam pemilihan. Wa huwa yaitu ma asyara ilaihi biqaulihi, domir munfasil yaitu apa-apa yang musannif isyaratkan, musannif tunjukkan dengan perkataannya. Wal mudmaru, isim domir yaitu Ithna asyara, ada 12. Wahia yaitu anak, pertama domir anak atau saya. Kalau kita biasa tasrifan, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, berarti 14. Yang dua, yang double dihitung satu, yaitu adanya di huma dan antuma. Huma double, muzakkar muannas ada, dihitung satu. Antuma mukhatab, muzakkar muannas ada, dihitung satu. Nah, sehingga jumlahnya 12. Jadi domir munfasil itu jumlahnya ada 12. Pertama adalah anak. Ad-dallu alal mutakallimi, yang menunjukkan mutakallim, yang berbicara. Fi nahwi qaulika, di dalam contoh ucapanmu, ana qaimun, ana qaimun, saya berdiri. Lafaz ana itu kalau pembacaannya itu harus pendek, tulisannya panjang, ana. Tapi ana kalau di akhir panjang matobi'i, ana di akhir itu matobi'i. Tapi kalau di tengah, dan umumnya di tengah, itu dibaca pendek. Contohnya surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun wala ana a'bidum ma abattum wala ana a'bidum ma abattum. Ana harus pendek bacaannya. Tapi kalau terakhir, di akhir panjang 2 harokat. Begitu cara membaca anak. Misalkan nafasnya nggak kuat, wala ana, nah begitu. Lalu diulang lagi, wala ana, begitu. Kadang-kadang juga ada sukun di atasnya. Iya, itu namanya apa ya? Sifar titik, sifar mustadir. Kan ada sifar mustatil bentuknya bulat, sifar mustadir lonjong, titik yang lonjong. Itu ini aja buat kemudahan, nggak semua mushaf pakai tanda itu kemudahan bahwa itu adalah pengecualian. Anak ini baca pendek begitu meskipun ada alifnya gitu. Nah, jadi itu bukan sukun tapi titik
titik yang lonjong. Ya. Jadi wahia ana, yaitu ana yang menunjukkan mutakalim. Ana qaimun, saya berdiri. Fa ana domiru raf'in muttasilun mubtadaun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Ana adalah domir rofa yang munfasil, yang terpisah. Terpisah itu tidak nyambung dengan fiilnya. Yang terpisah tidak sambung dengan kata lain. Mubtadaun sebagai mubtada, mabniun yang mabni alas sukuni atas sukun. Jadi ana, meski ana itu alifnya sukun. Ya, ana itu setiap yang tidak terbaca itu adalah sukun. Ya. Jadi bukan mabni fathah, tapi huruf itu tetap dihitung. Fi mahalli raf'in, di tempat rafa. Wa qaimun khabaruhu marfu'un bid-dhammatiz zahirati. Kata qaimun adalah khabarnya yang dirofakkan dengan dhammah yang nampak. Jadi qaimun khabar mubtada itu ana, dibaca rafa dengan dhammah yang nampak karena isim mufrad. Wa nahnu, berikutnya adalah nahnu, ad-dalu 'alal mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu, yang menunjukkan mutakallim yang berbicara dan bersamanya selainnya. Awil mu'azzimi nafsahu, atau mengagungkan dirinya. Fi nahwi qaulika, di dalam contoh ucapanmu, nahnu qaimuna, kami berdiri. Fanahnu, maka kata nahnu domiru raf'in munfasilun, domir rafa yang munfasil, mabniun yang mabni, ala dhammi atas dhammah, mabniun ala dhammi yang mabni dhammah, fi mahalli raf'in, di dalam kedudukan rafa, mubtadaun sebagai mubtada. Wa qaimuna khabaruhu marfu'un bil wawi, kata qaimuna adalah khabarnya yang dirofakkan dengan wawu, yang dirofakkan dengan wawu, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena qaimuna adalah jamak mudzakkar salim. Wa anta, kata anta, bi fathit ta'i, dengan fathah huruf ta'nya. Ad-dalu alal, ya, ad-dalu alal mukhatabi, yang menunjukkan mukhatab, yang diajak bicara. Fi nahwi qaulika, di dalam ucapanmu. Anta qaimun, kamu adalah orang yang berdiri. Fa'an, maka kataan domiru raf'in munfasilun, adalah domir rafa yang munfasil. Mabniun ala sukuni, mabni atas sukun. Fi mahalli raf'in, di dalam tempat rafa, mubtadaun mubtada. Watta'u, huruf ta, harfu khitabin, huruf mukhatab. Huruf khitab adalah huruf yang menunjukkan kamu, huruf mukhatab. Jadi anta sendiri masih bisa diurai oleh ulama nahwu. Annya apa, taknya apa. Yang huruf khitabnya adalah taknya. Wa qaimun khabarul mubtada'i marfu'un bid-dhammatiz zahirati. Kata qaimun adalah khabar mubtada yang dirofakkan dengan dhammah yang nampak. Wa anti, kata anti, bikasrita'i al-mukhatabatu al-muannasatu fi nahwi qaulika anti qaimatun. Jadi al-mukhatabatu itu adalah lil mukhatabati. Akan saya ulang. Wa anti
kata anti, kamu perempuan, bikasritai dengan kasroh taknya, lil mukhatabati untuk mukhatabah, al muannasati yang muannas, yang diajak bicara perempuan. Fi nahwi qaulika di dalam contoh ucapanmu, anti qaimatun, kamu adalah orang perempuan yang berdiri. Fa'an, maka kataan dhamirur raf'in munfasilun, dhamir rafa yang munfasil, mabniun ala sukuni, mabni atas sukun, fi mahalli raf'in di tempat rafa, mubtadaun sebagai mubtada. Watta'u huruf taknya yang berharokat kasrah itu harfu khitabin, huruf khitab, huruf menunjukkan mukhatab. Qaimatun, wa qaimatun adalah khobarul mubtada'i, khobar mubtada, marfu'un bid dhammati, dirofakkan dengan dhammah az-zahirati yang nampak. Wa antuma, dhamir antuma, lil musanna untuk musanna, sawaun kana muzakkarun au muannasan, sama saja baik muzakkar atau muannas. Fi nahwi qaulika di dalam contoh ucapanmu, antuma qaimani, kamu berdua orang yang berdiri. Fa'an dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in, maka kataan adalah dhamir rafa yang munfasil sebagai mubtada yang mabni atas sukun, fi mahalli raf'in di tempat rafa. Watta'u harfu khitabin, ta adalah huruf mukhatab. Wal mimu harfu imadin, mim adalah huruf tiang, huruf penyangga. Wal alifu harfun dalun, alif adalah huruf yang menunjukkan alat tasniati atas arti dua. Wa qaimani, kata qaimani khobarul mubtada'i sebagai khobar mubtada, marfu'un bil alifi, dirofakkan dengan alif, li annahu musannan, karena dia musanna. Wa antum, domir antum, li jam'i dzukuril mukhatabina, untuk jamak muzakkar yang diajak bicara. Fi nahwi qaulika di dalam ucapanmu, antum qaimuna, kalian adalah orang yang berdiri. Fa'an, maka kataan dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun ala sukuni, dhamir rafa yang munfasil sebagai mubtada mabni atas sukun, fi mahalli raf'in di tempat rafa. Watta'u harfu khitabin, ta adalah huruf mukhatab. Wal mimu alamatul jam'i, huruf mim adalah menunjukkan jamak. Wa qaimuna, kalimat kata qaimuna, khobarul mubtada'i adalah khobar mubtada, marfu'un bil wawi, dirofakkan dengan wawu, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu rofaknya dengan wawu. Wa antunna, domir antunna, li jam'il inathir mukhatabati, untuk jamak muannas yang diajak bicara. Fi nahwi qaulika di dalam ucapanmu, antunna qaimatun, kalian perempuan orang-orang yang berdiri. Fa'an dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un, an adalah dhamir rafa yang munfasil sebagai mubtada, mabniun ala sukuni, mabni sukun, fi mahalli raf'in di tempat rafa. Watta'u harfu khitabin, ta adalah huruf mukhatab. Wan nunu alamatu jam'in niswati, nun adalah tanda jamak muannas, tanda jamak muannasnya pakai nun. Wa qaimatun, kata qaimatun adalah khobarul mubtada'i, khobar mubtada, marfu'un bid dhammati zahirati, dirofakkan dengan dhammah yang nampak. Wa huwa, dhamir huwa, lil mufradil ghaibi, untuk mufrad yang ghaib, yang dibicarakan. Fi nahwi qaulika di dalam contoh ucapanmu, huwa qaimun, dia berdiri. Fahuwa dhamiru
Dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Huwa adalah dhamir rafa yang munfasil, mubtada mabni atas fathah di dalam tempat rafa. Wa qa'imun khabaruhu marfu'un bid dhammati dzahirati. Qa'imun adalah khabar mubtada yang dirafa'kan dengan dhammah yang nampak. Wa hiya dhamir hiya lil mufradatil ghaibati, untuk mufrad muannas ghaibah, untuk mufrad yang muannas yang dibicarakan, orangnya tidak ada. Fi nahwi qaulika, di dalam contoh ucapanmu, hiya qaimatun, dia perempuan orang yang berdiri. Fahiya dhamir raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Nah, jadi fahiya adalah dhamir rafa yang munfasil sebagai mubtada yang mabni fathah di dalam tempat rafa. Wa qaimatun, kata qaimatun, khabaruhu adalah khabarnya, marfu'un bid dhammati dzahirati, yang dirafa'kan dengan dhammah yang nampak. Wa huma dhamir huma lil musannal ghaibi, untuk musanna yang ghaib, untuk arti dua yang dibicarakan. Sawa'un kana mudzakkaron au muannatsan, sama saja muzakkar atau muannasnya. Fi nahwi qaulika, di dalam contoh ucapanmu, huma qaimani, dia berdua orang yang berdiri. Fahuma dhamir raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Huma adalah dhamir rafa yang munfasil, mubtada mabni atas sukun di tempat rafa. Wa qaimani khabaruhu marfu'un bil alif li'annahu musannan. Qaimani adalah khabarnya, dirafa'kan dengan alif karena dia musanna. Wa hum dhamir hum li jam'i dzukuril ghaibina, untuk jama' muzakkar yang dibicarakan, yang ghaib. Fi nahwi qaulika, di dalam contoh ucapanmu, hum qaimuna, mereka orang-orang yang berdiri. Fahum dhamir raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Hum adalah dhamir rafa yang munfasil, yang sebagai mubtada yang mabni atas sukun di tempat rafa. Wa qaimuna khabaruhu marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Qaimuna adalah khabarnya yang dirafa'kan dengan wawu karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa hunna dhamir hunna li jam'il inasil ghaibati, untuk jamak muannas ghaibah. Fi nahwi qaulika, di dalam contoh ucapanmu, hunna qaimatun, mereka perempuan orang-orang yang berdiri. Fahunna dhamir raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Hunna adalah dhamir rafa yang munfasil, mubtada mabni fathah di tempat rafa. Wa qaimatun, kata qaimatun, khabaruhu adalah khabarnya, marfu'un bid dhammati dzahirati, dirafa'kan dengan dhammah yang nampak. Summa, kemudian, innal musannifa rahimahullahu ta'ala, kemudian sesungguhnya musannif, pengarang kitab, semoga Allah merahmati beliau, masalah, mencontohkan, liwuku ibadiha mubtadaan, untuk kedudukan sebagiannya sebagai mubtada, biqaulihi, dengan ucapannya. Jadi musannif mencontohkan sebagian dari domir-domir itu diposisikan sebagai mubtada. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, ana qaimun. Ana qaimun, saya berdiri. Wa nahnu qaimuna, dan kami berdiri. Ya, jadi
itu matannya, kalimat matannya nahwu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna. Nah, itu adalah sebagian dari domir-domir itu dicontohkan sebagai mubtada, yaitu ada dua, yaitu ana qaimun wa nahnu qaimuna. Wa taqaddama i'rabul mithalaini, dan sudah terdahulu dijelaskan i'rab dua contoh itu di dalam syarah. Dalam syarah ini yang tadi dibaca telah dijelaskan i'rab dari ana qaimun dan nahnu qaimuna. Wa ma, dan apa-apa asbaha dzalika yang menyerupai dengan ana qaimun wa nahnu qaimuna. Maksudnya adalah seperti ucapanmu ana qaimun wa nahnu qaimuna, lalu wa ma asbaha dzalika itu maksudnya huwa qaimun, huma qaimani, dan seterusnya. Nah, itu anta qaimun. Nah, itu yang disebut wa ma asbaha dzalika. Minal amsilatis sabiqati, dari contoh-contoh terdahulu. Nah, itu adalah contoh mubtada isim domir. Mubtada isim domir yaitu domirnya munfasil, domir yang terpisah dari kata lain. Domir yang terpisah dari kata lain namanya domir munfasil. Mubtada itu kalau domirnya munfasil. Demikian dulu. Silakan jika ada yang mau bertanya.